Situasi real di Indonesia itu juga 11-12 loh dengan di Amerika Serikat. Kenapa? Karena suku bunga kita nggak turun-turun. Padahal inflasi kita rendah. Kenapa nggak berani bank sentral kita nurunin suku bunga? Akibatnya apa? Vietnam GDP-nya di atas 8%. Indonesia cuma 5%. Lu suka berpikir nggak? Logis nggak sih Indonesia mau perekonomiannya tumbuh di atas 8%? Tapi suku bunga kredit 9%, 11%. Logis nggak? Lu dikasih penawaran, bro, buka cabang dong. Buka bisnis baru dong. Gue yakin bisnis lu bakal nambah 8% tahun depan kalau bisnis baru. Oke, boleh. Modalnya dari mana? Utang aja ke bank. Berapa bunganya? 12%. Mau lu ambil. Ekonomi lu bisa numbuh nih 8%. Tapi syaratnya apa? Kredit ke bank dong. 12% kan setan. Goblok. Negara apa yang punya logika berpikir seperti itu kecuali negara setan? Ini biadab sih jujur. Makanya gak heran ya. Vietnam itu GDP-nya bisa 8%. Karena kalau lu ngutang di Vietnam bunganya cuma berapa? 2%. Jadi logis. Orang buka bisnis. Kredit ke bank 2%. Kenapa? Nanti bisa tumbuh 8%. Beli mesin baru. Logis. Buka cabang baru. Logis. Hire tenaga kerja baru. Logis. Di Indonesia gak logis. Katanya pengen tumbuh 8%. Tapi kok bunga kredit tinggi banget sih? Ngaco sih. Iya gak sih? Faktanya apa? Lu hari ini pun mau minjem ke bank susah. Kalaupun dia approve, duitnya nggak ada. Belum tentu ada. Orang dia lagi nabung di Bank Indonesia. Orang dia lagi nabung di Bank Sentral. Kan brengsek. Atau duitnya parkir di SBN. SBN yang bayar siapa surat utang negara? Lu kan bayar pajak. Terus negara bayar bunga 6%. Yang makan siapa? Bank-bank itu. Padahal bank itu duitnya dari mana? Dari Purbaya 200 triliun. Malah dia tabungin lagi, kan setan. Makanya teman-teman lu harus ngerti. Penting. Melek, bisa baca tulis itu bagus. Tapi lu kalau buta ekonomi itu bahaya. Sekali lagi ya, lu bisa baca tulis, lu udah melek nih, itu bagus. Tapi kalau lu gak melek ekonomi, itu fatal guys. So buat teman-teman gimana? Lu setuju gak sih kalau di Indonesia juga harusnya kita defeatkan juga nih? Kalau Donald Trump aja demi menyingkirkan Jerome Powell, dia kriminalisasi dengan segala cara lah. Supaya diganti ini barang nih. Karena udah gak sejalan dengan keinginan pemerintah. Sama seperti di Indonesia, pemerintah pengen gaspol. Bangsa Indonesia tarik rem tangan. Gimana bisa jalan ini mobil? Lu setuju gak sih seharusnya direformasi itu semua pejabat-pejabat di bangsa Indonesia itu? Coba guys kasih pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Kenapa ya Indonesia gagal bisa tumbuh 8%? Kenapa ya peredaran uang di bawah kok kayaknya kering? M0 kita itu kering loh. Kenapa bisa? Apa karena pejabat-pejabat kita di Bank Sentral itu setianya bukan sama Tugu Monas, tapi sama Patung Liberty? Sebetulnya mereka bekerja buat siapa menurut lo guys?